Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok De. Ini Mbok De hari ini ngevlognya sambil berjemur guys. Karena cuaca lagi bagus, jadi Mbok De hari ini ngevlognya begini guys. Ini bajunya agak sedikit gimana, makanya Mbok De tutup nih sebelum kena copyright. Kenapa copyright bulian guys? Gimana guys kabarnya? Nih Pak Le biasa kalau diajak ngevlog apa membosankan katanya. Kabarnya baik-baik ya guys ya. Kayak Mbok De di sini. Sehat-sehat selalu. Nih cuacanya bagus sekali guys. Apa? Cuaca tuh jadi mataharinya tuh enak dinikmatin gitu loh, apa nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Okay gitu. Tadi kita jalan kira-kira 8 sih, 1 kilometer itu berapa ya, 1,5 kilometer gitu loh guys. Jadi lumayan capek. Ini kita di atas sedikit pegunungan gitu loh. Nah di pegunungan ini guys ya ada tempat-tempat untuk istirahat seperti ini. Kita duduk di sini. Tuh pemandangannya seperti itu guys. Di sana perumahan. Nih Mbok De ini di atas gitu. Ya guys, Mbok De sedikit mau curhat karena kita di dunia per-YouTubean ini apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan boleh kita keluarkan, dan kali aja saudara-saudara kita seperjuangan memberikan kekuatan gitu ya guys ya. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita jadi sedikit naik turun down gitu ya. Ya begitu guys, Mbok De itu mau cerita mengenai kalau kesah kehidupan Mbok De di Jerman gitu loh. Ada saatnya Mbok De itu juga mengeluh guys. Jadi bukannya Mbok De itu enak-enakan gitu ya. Ada saatnya Mbok De pun kadang-kadang meneteskan air mata gitu ya. Karena biar gimana pun juga Mbok De itu di sini tetap aja dianggap sebagai tamu gitu ya. Nah jadi kadang-kadang tuh ada kata-kata yang menyinggung perasaan Mbok De, yang Mbok De nggak habis pikir gitu ya. Maka dari itu kadang-kadang Mbok De ya cukup sedih gitu ya kalau orang bilang kalau orang bilang hidup di Jerman kan enak begini begitu ya. Memang kita enak. Kayak Mbok De ya bukannya auto hier bringen. Holen ya. Warten hier ya. Ya Pak Le tuh kadang dia merasa malu karena ada orang lewat juga guys Mbok De ngevlog gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak apa-apa. Emang kita ganggu siapa gitu loh. Kan urusannya sendiri-sendiri. Tapi Pak Le merasa malu gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Setiap orang harus punya naluri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa larang kalau Pak Le harus seperti Mbok De gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi itu nggak masalah sih guys. Ya jadi kadang-kadang bohong gitu kalau Mbok De di sini selalu bahagia terus. Maksudnya bahagia guys. Tapi itu tadi kadang-kadang ada keluhan yang membuat hati Mbok De itu nelangsa gitu ya. Kayak umpamanya lagi kerja, di pekerjaan tuh pun kadang-kadang nggak selalu mulus seperti apa yang Mbok De inginkan gitu ya. Tapi ya gimana ya, kita harus maksudnya Mbok De ya harus menerima kenyataan gitu ya. Pokoknya keluh kesah itu ada. Makanya kan Mbok De di sini channelnya Mbok De ini bilang channel penghiburan. Mbok De menceritakan suka dan duka ya. Jadi bukan hanya suka aja gitu ya, juga duka ya.
Duka artinya kadang kalau Mbok De lagi sedih, Mbok De juga ceritain. Kalau Mbok De lagi bahagia, Mbok De juga ceritain gitu ya. Nah pada intinya guys, jadi kadang-kadang tuh ada hari yang berat banget gitu ya. Mbok De kayaknya nggak mau nerima kenyataan yang ada gitu ya. Tapi ya kembali lagi Mbok De harus terima itu gitu ya. Memang kadang-kadang dari segi bahasa, dari segi kita itu punya tradisi beda gitu ya. Walaupun Mbok De di sini juga udah hampir 30 tahun gitu ya. Tapi tetap aja naluri Mbok De itu masih naluri orang Jawa tuh ada gitu guys. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang tidak sopan atau semaunya gitu ya berbicara sama Mbok De gitu ya, itu antara pembeli dan teman kerja gitu ya, kadang-kadang itulah namanya duka gitu ya. Sukanya juga ada, maksudnya suka Mbok De pun di sini bisa menguasai bahasa, bisa menguasai di mana Mbok De bisa bekerja gitu ya. Tapi naluri itu tetap aja nalurinya Mbok De itu naluri orang Jawa. Kadang-kadang Mbok De nggak bisa gitu kayak orang sini atau orang Eropa yang lainnya yang merasa gimana ya, nggak ada tata keramanya gitu loh. Nah kayak gitu tuh itu seperti duka gitu ya. Ya suka dukanya lah, maksudnya. Maka dari itu Mbok De di sini bercerita. Mbok De menceritakan suka dan duka kehidupan Mbok De di Jerman gitu ya. Ada enak dan ada nggak enaknya gitu. Enaknya memang kerja gajinya banyak gitu ya. Tapi keperluan pun itu banyak, bahkan bisa lebih banyak daripada gajinya gitu ya. Tapi itu sih nggak apa-apa gitu ya guys ya. Yang penting tuh kesehatan gitu ya. Tapi itu Mbok De pun masih manusia biasa, masih berdarah daging. Jadi kalau dicubit tuh masih berasa sakit, itu begitu guys. Jadi kadang-kadang itulah keluhan Mbok De ya, jadi dukanya ya. Jadi bukan berarti kita ini Mbok De ini udah kayak robot gitu ya, udah nggak berasa dicubit diapain gitu, enggak lah guys, berasa gitu ya. Makanya Mbok De kadang-kadang kalau lagi down gitu ya, stres dengan pekerjaan, dengan situasi gitu ya, Mbok De pun bisa 2-3 hari gitu down guys, mau ngapa-ngapain nggak ada tenaga, capek gitu guys. Jadi suka dan dukanya ya. Makanya ada yang bilang ke Mbok De, bukan ke Mbok De sih, ada yang bilang atau berkomentar gitu ya, makanya kawin sama bule kere harus nguli gitu ya. Itu tuh kayak satu pukulan gitu ya guys ya, karena bukan karena kere nggak kere, Mbok De itu bekerja sebelum sama Pak Le gitu loh ya. Terus pekerjaan tuh bukan Mbok De ya pekerjaan gitu ya, tidak ada sangkut pautnya kere atau nggak kere gitu ya. Nah jadi di sini itu pun keluh kesahnya Mbok De suka dukanya ya. Jadi sukanya juga ada, dukanya ada. Disitulah Mbok De belajar menguasai kehidupan Mbok De, bagaimana caranya semuanya itu bisa tidak melukai kehidupan Mbok De gitu. Begitu guys, ini Mbok De curhat di sini ya. Jadi supaya sahabat-sahabatku yang di sana, yang kemarin kita berdiskusi sama saudara yang lain ya mengenai teman-teman kita yang kerja di luar negeri, yang kita kasih nama asisten itu ya, asisten rumah tangga itu ya. Itu namanya orang kerja itu ya guys ya. Jadi apalagi di luar itu kan orang lain tuh punya culture-nya tuh beda gitu loh. Jadi kita harus menerima hal itu gitu. Jadi aku bisa ngerti gitu apa yang dialami saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri
yang sebagai asisten gitu guys. Oke guys, saat ini Mbok De sudah dijemput sama Pak Le. Tuh Pak Le-nya sudah datang di sini. Tuh. Jadi Mbok De harus selesaikan dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan keluh kesahnya Mbok De ini guys. Dan terima kasih yang sudah lama gabung sama Mbok De. Juga mudah-mudahan kalian semuanya hidupnya lebih baik dan apapun yang dilakukan berjalan dengan baik gitu guys ya. Terima kasih yang sudah subscribe guys. Yang belum subscribe silahkan di subscribe guys. Yang baru gabung mudah-mudahan betah di channelnya Mbok De, channel penghiburan suka dan duka nih guys. Mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dan terima kasih. Jangan lupa tetap bahagia guys, membahagiakan diri. Oke guys, ketemu lagi di video berikutnya. I love you guys, bye bye.